Saya Yolan. Saya Joy. Dan saya Keisha. Kami mengucapkan Gongsi Bacai. Happy Chinese New Year buat semua yang merayakan. Ya, kayaknya ada yang spesial nih ya. Ya, Apa ini tuh? minggu spesial. Apa tuh ya? Kayaknya kita tuh kayak bawa sesuatu nih tadi. Aku bawa sih, kalau kamu bawa enggak? Bawa enggak? Bawa Aku dong. bawa dong. Ayo coba kita keluarin. 1, 2, 3. Waduh. Apa nih? Angpau ya. Angpau bertebaran di mana-mana ya. Kayaknya tuh wah banget ya minggu ini banyak angpau gitu. Cuma karena pandemi Covid saat ini juga kita nggak bisa pergi kemana-mana, juga berkeliaran berburu angpau ya. Jadi berburu angpaunya ditahan dulu. Iya, untuk ditahan sementara. dulu. Kalau bisa ditransfer di kita gak apa-apa kok. Iya. Kami juga mengharapkan jemaah sekalian tetap sehat selalu, yang di rumah, yang sedang di rumah maupun yang sedang berpergian. Kami juga mengingatkan agar jemaah sekalian tetap menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Dan kami juga menghimbau agar jemaah sekalian tetap stay at home di masa-masa pandemi seperti ini. Ya. Nah, kami juga mengingatkan nih, kalau GBT Home mengadakan ibadah online setiap hari Minggu jam 7 pagi dan ibadah offline yang tetap menggunakan protokol kesehatan ada 2 sesi, jam setengah 7 pagi dan jam setengah 9 pagi. Nah, juga nih ya, kayak ada yang spesial nih di Ah, tempat selain hari iman. ini. Tempat hari ini ya? Wah, Ya, aku punya sesuatu nih. Kan sekarang itu kan hari Valentine ya, khusus untuk couple-couple. Karena kita jomblo, aku punya sesuatu buat kalian. berarti aku jomblo dapat ya? Oh, Iya dong, apa ya? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Coba nih, tebak dulu. Apa nih? Apa dong? Apa? Waduh, ada coklat. Nih aku bagi satu-satu. Makasih ya, Jo. Makasih. Nah, sekarang itu Valentine ya, kayak khusus buat couple-couple Biasanya gitu. couple-couple nih ada yang ngasih bunga, ada yang ngasih coklat atau kado ke pasangannya. Iya, juga karena tapi sayangnya ya sekarang itu nggak bisa meet, nggak bisa saling tukar bunga sama coklat gitu ya. Yang LDR makin gak bisa ketemu Iya, ya. tapi tetap semangat ya. Semangat ya LDR. Juga untuk yang jomblo, para kaum jomblo, kita kan juga jomblo nih. Tetap sabar ya, karena Tuhan masih ngasih kita kok. Tetap di rumah bersama keluarga. Nah, tapi di hari kasih sayang ini, kasih yang paling besar itu tetap kasihnya Tuhan. Iya, bener Dari banget. dulu ya, Dari dulu. dalam Sampai keadaan sekarang. apapun ya. Ya. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu Benar. Tuhan Ya. itu mengasihi kita. Dan sekian dari yang kami sampaikan. Selamat beribadah. Jangan lupa Like subscribe. Dan komen. dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkanmu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang kelam, tangan Tuhan terbuka untuk menolong.
sayang dan mengandalkannya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti,
Tetapi kami mau tetap menaruh percaya kami kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Engkau Allah yang setia buat kami Tuhan. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara
bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Biar hidup kami menjadi pancaran kemuliaan-Mu. Dan lewat hidup kami, lewat perkataan, perbuatan, sikap hidup kami Tuhan, orang boleh melihat Engkau ada di dalam hidup kami. Perbaharui terus Tuhan iman kami, pengertian-pengertian kami, sehingga kami boleh semakin mengenal isi hati-Mu, mengerti kehendak-Mu Tuhan, sehingga boleh semakin nyata kuasa karya-Mu di dalam hidup kami Bapa. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, biar hidup kami terus bercahaya memancarkan kemuliaan-Mu dan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara dikasihi Tuhan. Ni hao, gong si pacai. Ya, bagi saudara yang merayakan tahun baru Cina, Imlek, selamat merayakan hari raya tahun baru Imlek. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kebetulan sekali bahwa beberapa perayaan-perayaan di tahun yang lalu, tahun ini masih dalam kondisi pandemi. Kita mau belajar saudara-saudara bahwa di dalam kondisi yang sangat sulit ini, karena beberapa waktu ini saudara-saudara biasanya menurut tradisi kita saling berkunjung di tahun baru Imlek, ya saudara-saudara, tetapi tahun ini kita dihimbau oleh pemerintah untuk tidak berkerumun. Tapi mari kita fokus kepada firman Tuhan, kita mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara-saudara, saya ingin berbagi kepada saudara mengenai DNA orang benar. DNA orang benar. DNA menurut pelajaran biologi saudara-saudara itu menyimpan, jadi menjadi sebuah semacam kartu memori, tempat penyimpanan informasi, segala macam informasi dari generasi ke generasi. Bagaimana generasi itu disimpan saudara-saudara dan diteruskan, sehingga untuk binatang, tumbuhan, manusia, DNA itu menjadi semacam garis besar yang dilakukan, yang dikerjakan, dan yang ada di dalam tubuh kita. Dan kita mau belajar bahwa di dalam informasi DNA ini kita akan mendapati bahwa saudara dan saya adalah orang benar yang seharusnya dan sewajarnya menerima dan melakukan sesuatu yang sewajarnya dan yang seharusnya firman Tuhan katakan. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 92 ayat 13 dan sampai dengan 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar.
bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Perhatikan saudara-saudara, dimulai dengan kata-kata ini, orang benar. Jadi saudara-saudara dan saya adalah orang benar. Disamakan dengan dua pohon, dua jenis pohon, yaitu satu pohon korma dan dua pohon aras dari Libanon. Ada beberapa macam pohon aras di Libanon, tetapi ada satu buah pohon yang secara spesifik yang menurut saya memang itulah yang dipakai untuk menggambarkan orang benar. Saudara bisa mendapati hal tersebut dalam sejarah pembangunan Bait Allah oleh Raja Hiram, saudara-saudara, ia mengirim pohon aras dari Libanon menuju ke Yerusalem. Dan dari persamaan orang benar dengan dua macam pohon ini, saudara-saudara, saudara dan saya ditanam di pelataran Bait Allah. Jadi orang benar yang ditanam di pelataran Bait Allah disamakan dengan dua macam pohon di dalam ayat ini. Secara khusus ayat ini menjelaskan mengenai pohon korma dan pohon aras dari Libanon. Perhatikan saudara-saudara, saya membuat beberapa bagan saudara-saudara dan saya mencari informasi dari beberapa sumber saudara-saudara dan membaca mengenai pohon korma dan pohon aras. Ada beberapa persamaan yang bisa kita pelajari dan yang saudara dan saya bisa mengerti, ambil pelajaran dari situ bahwa ternyata saudara-saudara, saudara dan saya jika sama seperti pohon korma dan pohon aras itu, maka dalam situasi, perhatikan saudara-saudara, ini yang perlu kita garis bawahi. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, saudara tetap dapat berbuah. Saudara dan saya tetap dapat bertumbuh dengan subur. Perhatikan tentang pohon korma. Pohon korma hidup di tempat yang tandus, minim air. Curah hujan sangat minim, bahkan sangat minim. Tetapi pohon korma berhasil tumbuh. Nanti akan saya jelaskan saudara-saudara. Ia tumbuh di padang tandus, jadi di tempat-tempat yang kering justru disitulah pohon korma baik, hasilnya menjadi baik, manis, dan saudara bisa membandingkan antara korma lokal yang bisa ditanam di Indonesia saudara-saudara dan korma asli dari Timur Tengah. Dari Israel saudara-saudara, itu korma terbaik yang pernah ada. Kemudian pohon korma memiliki akar yang sangat kuat. Di tempat yang tandus, saudara-saudara, dijelaskan oleh Alkitab, ia bertunas. Saudara bayangkan dulu, saudara-saudara, kalau saudara dan saya pernah dalam dulu waktu SMP, mungkin saudara-saudara ada pelajaran biologi, lab biologi tentang tunas, tentang tumbuhan, saudara-saudara, kita nyoba pakai benih kedelai, kemudian kita taruh di media tanam, pakai kapas mungkin saudara-saudara, kemudian saudara tetesi air, kita tunggu beberapa hari, kita catat pertumbuhannya karena ada air. Tetapi pohon korma ini saudara-saudara sangat minim air. Kemudian saya loncat saudara-saudara ke pohon aras dari Lebanon. Pohon aras ini saudara-saudara, jika saudara sempat lihat sambil lihat tayangan ini saudara-saudara, saudara mungkin Google di internet saudara-saudara, saudara cek pohon aras dari Lebanon, sider saudara-saudara. Jadi pohon sider ini saudara-saudara tumbuh di Bukit Terjal. Bukit Terjal, saudara bayangkan, bukit batu yang terjal itu sangat jauh dari sumber air. Maka dari itu saudara-saudara, persamaan dengan pohon korma adalah pohon aras ini juga memiliki akar yang sangat kuat, sangat dalam dia mencari air, sehingga ia menjadi pohon yang sangat kuat. Pohon aras ini menggambarkan tentang kekuatan, kekokohan, bagaimana ia menghadapi situasi yang sulit di tempat-tempat yang terjal, di tempat-tempat yang tinggi, yang sama-sama minim air, saudara-saudara. Tetapi ia justru dikatakan oleh Alkitab tumbuh subur. Saudara-saudara, jika saudara dan saya membaca bukan sekali saudara, coba saudara baca berkali-kali, 10 kali kah 20 kali, saudara akan mendapati bahwa tentang ayat ini saudara-saudara, Alkitab menulis dengan sangat definitif. Yang saya ingin jelaskan gini saudara-saudara, orang benar disamakan dengan dua pohon ini. Hasilnya gemuk, subur saudara. Wah, kita senang kalau dengar baca bagian-bagian ayat seperti ini. Tetapi saudara tahu enggak kalau dua pohon ini justru mereka jadi baik karena ada di tempat yang sulit. Perhatikan saudara-saudara.
mereka jadi baik justru karena berada di tempat yang sulit. Saya ingin menjelaskan ini sekali lagi saudara-saudara. Mereka bisa tumbuh baik justru karena mereka berada di tempat yang sulit. Perhatikan pohon korma di tempat yang tandus, di tempat yang kering yang minim air. Kemudian pohon aras dari Lebanon saudara-saudara, ia tumbuh subur di bukit batu yang terjal yang juga minim air. Saudara perhatikan, jika saudara dan saya ambil pelajaran ini ke dalam hidup kita, saudara-saudara seperti ini. Pernahkah saudara merasa bahwa saudara ditaruh oleh Tuhan di tempat yang salah, di situasi yang salah, di dalam sebuah kesempatan yang salah, di sebuah momen hidup peristiwa yang salah sehingga saudara merasa, wah something wrong dengan saya. Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Kenapa saya harus mengalami situasi ini? Mengapa saya harus mengalami situasi tanah yang tandus, yang panas, yang minim air, tempat yang terjal, bukit batu, saudara. Dan kita bertanya-tanya, saudara bertanya-tanya kepada Tuhan. Kenapa saudara? Iya, karena saudara adalah orang benar. Sama seperti pohon korma dan pohon aras tadi saudara, mereka justru tumbuh dengan baik di tempat yang menurut kita salah. Tapi justru itu adalah tempat terbaik di mana mereka bisa tumbuh. Justru karena saudara adalah orang benar, maka saudara ditanam oleh Tuhan di tempat itu. Yang menurut pandangan Tuhan itu adalah tempat yang tepat bagi saudara. Pohon korma saudara bisa ditanam di tempat yang airnya banyak, tapi hasil buahnya jadi jelek. Tidak menghasilkan buah yang baik. Tumbuh iya, tapi buahnya berbeda. Jadi saudara-saudara ini tentang bagaimana saudara dan saya, ketika saudara dan saya berada di tempat yang menurut kita salah, justru Tuhan sedang menantikan buah yang tepat, yang benar keluar dari hidup saudara. Saudara-saudara, Alkitab justru menggunakan kata-kata yang definitif. Kata-kata ini adalah orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur. Bayangkan saudara-saudara, bagaimana sebuah pohon, saudara-saudara, yang bisa tumbuh di tempat bertunas, tumbuh di tempat yang kering, yang minim air. Logika orang Indonesia, saudara-saudara, karena kita terbiasa dengar lagunya Kus Plus, saudara-saudara, tongkat batu jadi tanaman, saudara-saudara. Saudara-saudara taruh tongkat aja di mana aja di Indonesia tumbuh, saudara-saudara, karena Indonesia curah hujannya tinggi. Saudara, tetapi pohon korma di padang gurun di timur tengah sana, saudara-saudara, justru bertunas di tempat yang kering dan tumbuh suburlah pohon aras. Di mana saudara-saudara? Di bukit batu. Pohon aras ini saudara-saudara dipakai secara khusus oleh Raja Salomo saudara-saudara untuk membangun bait Allah. Jadi pohon ini adalah pohon terbaik yang ada di dunia. Ini dewanya pohon. The best of the best saudara-saudara. Indonesia punya jati. Tetapi kekuatan pohon jati jauh dari pohon aras saudara-saudara. Sangat jauh. Diameternya bisa mencapai beberapa meter saudara-saudara. Sangat besar dan sangat tinggi. Jadi Alkitab secara jelas, secara definitif menggunakan kata-kata ini. Dua kata ini perhatikan saudara-saudara. Bertunas, tumbuh subur. Di mana bertunasnya? Di tempat kering. Tumbuh suburnya di mana? Di bukit batu yang terjal. Saudara dan saya adalah orang benar. Jika saudara dan saya ditanam oleh Tuhan, perhatikan di manakah orang benar ditanam? Di pelataran bait Allah. Jadi kalau saudara ditanam itu artinya saudara diambil dari tempat lain dan kemudian ditanam di mana Tuhan mau. Sama seperti Adam dan Hawa. Dia diambil dari debu tanah di luar Eden, kemudian ditanam saudara-saudara. Ditaruhlah Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi saudara-saudara, saudara ditanam oleh Tuhan supaya apa? Saudara mengeluarkan hasil yang terbaik, buah yang terbaik dari hidupmu. Gak ada yang salah saudara-saudara. Jika saudara harus mengalami pergumulan-pergumulan hidup saudara-saudara.
Mungkin saudara sebagai istri, saudara harus berdoa, menangis, bergumul kepada Tuhan. Mengapa suami saudara begini, mengapa suami saudara begitu, saudara-saudara. Saudara-saudara, Tuhan sedang menunggu buah dari hidupmu. Mungkin situasi saudara tidak berubah, tetapi saudara sedang berubah. Saudara sedang bertunas, saudara sedang tumbuh subur. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan ini kepada saudara-saudara yang hari-hari ini mungkin saudara merasa lesu, lemah karena usaha saudara menjadi kering. Tempat di mana saudara berada begitu kering, minim air. Saya katakan, engkau sedang bertunas. Situasimu mungkin tidak berubah, tetapi engkaulah yang berubah. Tuhan melihat engkau sedang bertunas. Tuhan melihat engkau sedang bertumbuh subur. Tidak peduli seberapa kering tempat saudara berada, Tuhan melihat saudara sedang bertunas. Pohon korma, saudara-saudara, cara tanamnya sangat ekstrim. Di Timur Tengah, saudara-saudara, untuk menghasilkan pohon korma yang baik, saudara-saudara, ia bukan saja ditanam, ditaruh di dalam tanah. Beberapa meter, saudara-saudara, dia ditaruh di dalam tanah, kemudian di atasnya ditaruh batu yang besar, saudara-saudara. Supaya apa, saudara-saudara? Ketika biji ini kemudian bertumbuh, mengeluarkan tunasnya ke atas, tunas ini saudara-saudara akan ditahan oleh batu. Yang terjadi kemudian adalah terpaksalah kurma ini mencari air dengan akar-akarnya ke tempat yang dalam, lebih dalam, semakin dalam dan semakin dia tumbuh kuat sampai saudara-saudara suatu waktu saudara-saudara batu yang besar itu saudara-saudara ia jungkalkan. Situasi saudara mungkin tidak berubah, kelihatannya tidak berubah. Itu tidak penting saudara-saudara, yang paling penting adalah ketika saudara bertunas, maka akar saudara makin kuat. Perhatikan dua persamaan dari pohon ini. Satu, ia sama-sama berada di tempat yang sulit, pohon korma dan pohon aras. Yang kedua pohon ini saudara sama-sama memiliki akar yang kuat. Kenapa mereka memiliki akar yang kuat saudara? Karena mereka berusaha mencari air ke tempat yang dalam, jauh melebihi tanaman-tanaman yang lain. Kenapa mereka bisa seperti itu pertanyaannya? Ya karena mereka pohon korma, karena mereka pohon aras. Coba saudara tanam pohon jambu di padang gurun, matilah dia dalam waktu 1 hari. Beda saudara. Coba saudara tanam pohon pepaya saudara di bukit batu yang terjal saudara, yang miskin air saudara. Matilah dia dalam beberapa waktu. Karena di Timur Tengah suhunya sangat ekstrim, jika panas sangat panas, dingin sangat dingin saudara. Kenapa mereka bisa tumbuh bertunas dan tumbuh subur di tempat-tempat ekstrim seperti itu? Ya karena DNA-nya. Kenapa saudara harus mengalami masa-masa yang sulit? Ya karena DNA saudara adalah anak Allah, orang benar. Orang benar di situasi yang sulit, dia bertunas, dia tumbuh subur. Katakan amin. Saudara tidak peduli seberapa sulit, seberapa kering tempat yang saudara saat ini berada. Saudara sedang bertunas. Enggak kelihatan, situasi saudara tidak berubah. Batu itu juga tidak terguling juga. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun belum juga terguling saudara-saudara. Siapa yang peduli saudara-saudara? Karena Tuhan melihat saudara sedang bertunas ke dalam. Begitu saudara bertumbuh, akar saudara semakin kuat ke dalam, maka saudara akan menjadi anak Tuhan yang kuat dan suatu waktu kelak pasti berbuah. Saudara-saudara, DNA orang benar, ini yang harusnya kita pahami. Kenapa kita seringkali saudara-saudara lupa dan kemudian pada akhirnya kita gagal. Saudara perhatikan Adam dan Hawa. Awal mula kegagalan mereka adalah ketika mereka melupakan DNA mereka. Iblis mempertanyakan status mereka. Dan kemudian akhirnya mereka mempertanyakan status mereka. Oh, apakah aku benar serupa dengan Allah? Akhirnya mereka berpikir mereka ingin menjadi seperti Allah dengan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Padahal mereka dibuat oleh Tuhan segambar dan serupa. Tuhan yang membuat dan Tuhan yang berkata,
Tetapi iblis berhasil membuat mereka mempertanyakan status mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun situasi saudara yang saudara saat ini alami, dan apapun yang iblis sedang coba intimidasi, masukkan kata-kata yang salah dalam hidup saudara sehingga saudara bertanya-tanya tentang statusmu. Loh, kalau aku orang benar, kenapa Tuhan taruh aku di tempat yang seperti ini? Ya itu sudah benar, karena itu DNA saudara. Saudara lihat Ayub, di mana letak salahnya? Enggak ada, saudara-saudara. Tetapi karena DNA-nya orang benar, Tuhan bela. Meskipun dia kemudian juga sempat mempertanyakan keberadaan dirinya di hadapan Allah. Di akhir cerita dari Ayub dia berkata, dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang aku mengenal engkau. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi kita harus semakin saudara-saudara menyadari posisi saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Semakin saudara dan saya menyadari betapa kita itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Saudara, jika saudara memperhatikan ayat-ayat Alkitab yang saudara baca setiap hari, dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu menceritakan bagaimana Allah mencurahkan seluruh kasih-Nya untuk manusia. Supaya apa, saudara-saudara? Manusia menghasilkan buah. Ditulis oleh Alkitab seperti ini di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Di bagian yang terakhir, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jadi saudara-saudara yang sudah memasuki usia yang lanjut, saudara jangan putus asa karena di usia tua pun Alkitab berkata mereka tetap segar dan gemuk. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi tujuannya adalah, pada akhirnya adalah supaya orang melihat bagaimana saudara sebagai orang benar meskipun ditempatkan di situasi yang sulit. Tetapi wow, orang itu ternyata bisa bertunas justru tumbuh subur. Jangan putus asa dengan apa yang saudara alami hari-hari ini. Sesulit apapun saudara-saudara, apapun yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, itu tidak penting. Karena merubah situasi itu sangat mudah bagi Tuhan, tetapi bagaimana hati kita berubah semakin mengasihi Tuhan, itu yang terpenting. Itu hanya terjadi ketika saudara berakar kuat ke dalam. Dan ketika waktunya tepat, saudara akan menghasilkan buah di setiap musim. Sampai tua pun firman Tuhan katakan, saudara tetap gemuk dan segar untuk memberitakan, to proclaim. Jadi orang bisa melihat bagaimana hidup saudara begitu efektifnya, begitu produktifnya, sampai usia tua pun menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap orang-orang yang berada di dalam hidup saudara, orang-orang yang berada di dekat dengan saudara, mereka bisa melihat, menyaksikan, menikmati buah kehidupan dari saudara. Justru dari situasi yang sulit, keluarlah buah yang terbaik. Katakan amin. Karena orang benar, DNA-nya adalah anak Allah yang maha tinggi. Untuk kita memberitakan kuasa Tuhan. Amin, saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi apapun hari-hari ini yang saudara sedang hadapi. Mungkin kita pernah mempertanyakan, wah ada apa dengan aku, apa aku banyak salah ya sama Tuhan. Daripada saudara menghabiskan waktu memikirkan itu, saudara-saudara, mari kita mulai bergumul supaya kita berakar ke dalam. Mari kita melihat kasih Tuhan supaya kita bertumbuh kuat ke dalam, dan suatu kali kelak kita akan menjungkir balikkan semua batu yang menindih kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami alami sampai dengan saat ini. Dan jika di antara jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan secara online ini mereka sedang menghadapi situasi yang sulit, mungkin mereka merasa bahwa mereka ditempatkan di tempat yang salah.
Tetapi biarlah saat ini Tuhan mereka boleh menyadari betapa Tuhan justru sangat mengasihi mereka. Supaya mereka bertunas, supaya mereka tumbuh subur di tempat-tempat yang mungkin menurut orang, bahkan menurut diri mereka sendiri adalah tempat yang mustahil untuk bertumbuh. Tetapi justru itulah tempat yang tepat supaya mereka bertumbuh. Karena kami adalah orang-orang benar, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami melihat pengorbanan Tuhan Yesus yang benar-benar nyata di dalam hidup kami. Supaya kami dapat memahami kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Terima kasih Bapa, sementara mereka sedang bergumul, Tuhan Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan penghiburan senantiasa. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kuasa dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kami semua boleh melewati masa-masa yang sulit ini dengan penuh pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima berkat yang dari Engkau. Bapa yang kami kasihi, Engkau sudah memberikan berkat yang terbaik bagi kami semua, yaitu Kristus yang mati bagi kami semua. Dan kami sudah mengalami penyertaan sampai dengan kesudahan zaman di dalam Roh Kudus. Dan janji-Mu tetap ya dan amin di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.